Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya Prayoga. Dalam video pembelajaran ini, kita akan melakukan sebuah analisis mengenai salah satu struktur gramatikal yang paling fundamental dalam bahasa Inggris, passive voice dalam konteks simple past tense. Tujuan dari video ini bukan sekedar menghafal formula, melainkan untuk memahami secara mendalam filosofi di balik penggunaannya. Berikut adalah agenda pembahasan kita. Pertama, kita akan mengupas definisi dan fungsi kunci. Kedua, kita akan melakukan analisis struktur. Ketiga, kita akan masuk ke analisis mendalam. Dan terakhir, kita akan menarik kesimpulan. Sebagai titik awal, mari kita observasi kembali perbedaan fundamental antara kalimat aktif dan pasif. Perhatikan bagaimana fokus kalimat bergeser. Kalimat aktif menyoroti Marie Curie sebagai pelaku, sementara itu kalimat pasif mengangkat radium sebagai subjek yang menerima aksi. Kemampuan inilah yang akan kita eksplorasi lebih jauh. Penggunaan passive voice bukanlah pilihan acak, melainkan sebuah keputusan strategis. Fungsi kunci yang pertama adalah ketika pelaku tidak diketahui, tidak penting atau sudah jelas. Dalam kalimat contoh The Old City Hall was renovated last year, fokus kita adalah pada fakta bahwa gedung tersebut telah direnovasi. Siapa nama kontraktornya menjadi informasi sekunder yang tidak perlu disebutkan. Fungsi kedua adalah untuk menciptakan nada yang objektif, impersonal, dan formal. Ini sangat umum dalam konteks ilmiah atau hukum. Pada contoh di data was collected over a period of 6 months. Penggunaan kalimat pasif membantu menghilangkan subjektivitas dengan tidak menyebutkan kami atau peneliti. Fokusnya adalah pada proses dan fakta, bukan pada individu. Fungsi ketiga adalah untuk memberi penekanan pada objek atau hasil dari sebuah tindakan. Di sini, momen dramatis dari the winning goals was scored in the final itu sendiri ingin ditonjolkan, menjadikan puncak sebuah narasi atau pemberitaan. Sekarang kita bedah bagaimana struktur kalimat pasif memiliki formula yang presisi, subjek ditambah was atau were, dan diakhiri past participle atau verb ketiga. Mari kita analisis setiap komponennya. Pertama, subjek. Komponen ini diambil dari objek kalimat aktif. Kedua, auxiliary verb was atau were sebagai penanda waktu lampau. Dan ketiga, yang merupakan aturan absolut adalah penggunaan past participle atau verb ketiga. Mari kita visualisasikan proses transformasi. Kita mulai dengan kalimat aktif, the company launched to the new product. Prosesnya adalah mengidentifikasi objek to new product, memindahkannya ke depan sebagai subjek, menambahkan were karena subjeknya jamak, dan mengubah launch menjadi launched. Hasil akhirnya adalah two new product were launched by the company. Struktur ini juga berlaku untuk bentuk negatif dengan menambahkan not setelah was atau were seperti pada contoh the problem was not in the fit. Untuk kalimat tanya atau bentuk interrogatif, kita cukup memindahkan was atau were ke awal kalimat
Contohnya, where the invitation. Pemahaman yang mendalam juga menuntut kita untuk mengenali potensi kesalahan. Kesalahan pertama dan paling fundamental adalah menggunakan verb 2, bukan verb ketiga. Ingat, pasif adalah wilayah kekuasaan verb ketiga. Kedua, hindari penggunaan pasif yang canggung. Meskipun the airport was arrived at by him bisa dibentuk, kalimat ini sangat tidak alami untuk kata kerja seperti ini. Kalimat aktif jauh lebih superior. Poin kritis terakhir adalah penanganan kalimat dengan dua objek. Perhatikan kalimat aktif ini. The committee sent the application and the official letter. Kalimat ini memiliki dua objek sehingga memberikan kita dua kemungkinan. Kalimat pasif yang valid, versi pertama berfokus pada suratnya. Sebagai rekapitulasi dari analisis kita, passive voice dalam simple past tense adalah sebuah instrumen linguistik yang canggih. Kita telah membahas fungsinya, menganalisis struktur yang presisi, serta menelaah poin-poin kritis yang membedakan antara penggunaan yang standar dan yang ahli. Menguasai struktur ini secara mendalam akan memberdayakan Anda untuk berkomunikasi dengan lebih fleksibel dan profesional. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga analisis mendalam ini dapat memberikan manfaat yang signifikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.